Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel ini berisi cerita-cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5984, 5985, 5986, 5987. Dev dan Ming Li terus menempuh perjalanan ke arah selatan, melintasi puluhan ribu mil gurun utara Ming. Semakin mereka ke selatan, energi spiritual di antara langit dan bumi menjadi semakin pekat dan murni, jauh melampaui apa yang ada di surga ke-12. Dev bisa merasakan bahwa hukum alam di surga ke-13 jauh lebih lengkap dan ketat. Berkultivasi di sini memberikan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya, namun tuntutan terhadap fondasi seorang kultivator juga jauh lebih tinggi. Pengoperasian teknik kondensasi hati di dalam tubuhnya, setelah beradaptasi dengan hukum dunia ini, justru menjadi lebih lancar dan bertenaga dibandingkan saat berada di surga ke-12. 3 hari kemudian, sebuah kota es raksasa yang megah muncul di garis cakrawala. Tembok kotanya setinggi 100 tombak, seluruhnya dibangun dari sejenis es misterius berwarna hitam kebiruan. Permukaannya memancarkan kilauan simbol biru muda, jelas sekali kota ini dilindungi oleh formasi pertahanan yang sangat kuat. Di atas tembok kota, pada jarak tertentu, tampak para penjaga yang mengenakan baju zirah biru es. Aura mereka sangat stabil, dengan tingkat kultivasi paling rendah berada di alam dewa langit. Di atas gerbang kota, terukir 3 aksara kuno yang memancarkan hawa dingin yang menusuk kota Hanyuan. Tuan Chen, inilah kota Hanyuan, Ming Li memperkenalkan. Kota ini memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun dan merupakan salah satu pusat berkumpulnya kultivator terpenting di bagian selatan padang es utara Ming, dengan penduduk tetap lebih dari 100.000 kultivator. Penguasa kotanya, Pendeta Hanyuan, adalah seorang pakar mandiri tingkat 5 alam dewa atas. Kabarnya ia mendapatkan warisan peri kuno di masa mudanya, kekuatannya tidak terduga, dan ia dikenal cukup adil serta tidak terlibat dalam perselisihan kekuatan besar. Karena itu, banyak kultivator mandiri dan sekte kecil yang memilih menetap di sini. Dev mengangguk, lalu keduanya berjalan menuju gerbang kota. Di gerbang kota, puluhan penjaga sedang melakukan pemeriksaan. Pemimpinnya adalah seorang pria besar berwajah penuh bekas luka dengan aura ganas. Tingkat kultivasinya secara mengejutkan berada di tingkat 2 alam dewa atas. Dev merasa agak tidak bisa berkata-kata. Di surga ke-13, tingkat alam dewa atas ternyata hanya menjadi penjaga pintu. Berhenti, pria berbekas luka itu menghadang Dev dan Ming Li, menatap mereka dari atas ke bawah. Wajah baru, dari mana asal kalian? Apa keperluan masuk ke kota? Dev bersikap tenang. Kultivator mandiri Dev, dan ini rekanku Ming Li. Kami baru pertama kali datang ke Padang Es Utara Ming, ingin tinggal sementara di kota untuk mengenali lingkungan. Kultivator mandiri, pria berbekas luka itu menatap dengan curiga, terutama ke arah Dev. Baru-baru ini ada perintah dari penguasa kota untuk memeriksa ketat semua kultivator luar. Apakah kalian punya tanda pengenal? Atau, ada orang yang bisa membuktikan asal-usul kalian? Dev mengernyitkan dahi. Tanda pengenal, mereka baru saja naik dari surga ke-12, dari mana mereka punya identitas surga ke-13. Ming Li segera melangkah maju, mengambil sebuah kepingan tulang hitam dari balik bajunya sambil tersenyum ramah. Kakak, kami datang dari kedalaman gurun utara Ming. Leluhur kami dulunya adalah keluarga kecil yang sudah merosot dan telah lama hidup mengasingkan diri untuk berkultivasi di gurun. Ini adalah lambang keluarga warisan leluhur kami. Kami keluar gunung kali ini hanya ingin melihat dunia dan mencari peluang. Pria berbekas luka itu menerima kepingan tulang itu dan memeriksanya. Ekspresinya sedikit melunak, namun ia tetap menggelengkan kepala. Tanpa batu giok identitas resmi, sesuai aturan kalian harus ditahan sementara sampai identitas kalian diverifikasi. Baru-baru ini kota sedang tidak aman. Sebuah pusaka penting milik penguasa kota hilang dicuri, diduga pelakunya adalah kultivator luar. Karena itu, semua wajah baru diperiksa dengan sangat ketat. Apa? Dev tertegun. Pusaka dicuri. Alasan itu terdengar agak dibuat-buat. Kakak, tolong bantu kami. Ming Li secara diam-diam menyelipkan sekantong kecil kristal asal. Kami benar-benar kultivator baik-baik, tidak ada niat buruk sama sekali.
Pria berbekas luka itu menimbang kantong tersebut, matanya berkilat tamak, namun kemudian ia menunjukkan raut wajah sulit. Bukannya aku tidak mau membantu, tapi kali ini penguasa kota memberikan perintah mati. Semua kultivator luar tanpa identitas jelas harus ditahan, siapapun yang berani meloloskan mereka akan langsung dieksekusi. Aku hanya menjalankan tugas, jangan mempersulitku. Ia melambaikan tangan, bawa mereka ke tempat penahanan sementara sampai semuanya jelas. Segera, 4 penjaga tingkat 1 alam dewa atas maju dengan membawa rantai besi dingin khusus. Mata Dev mendingin, dan kekuatan kekacauan di tubuhnya sedikit bergejolak. Dengan kekuatannya sekarang, penjaga-penjaga ini bukanlah tandingannya. Tuan Chen, jangan gegabah, bisik Ming Li melalui transmisi suara. Ikuti saja mereka dulu untuk melihat situasi. Pendeta Hanyuan punya nama baik, seharusnya ia tidak akan mempersulit kita tanpa alasan. Setelah identitas diverifikasi, kita pasti akan dilepaskan. Dev menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk menyerang, dan membiarkan penjaga memasang rantai besi dingin di pergelangan tangannya. Rantai itu memancarkan kekuatan penyegel yang dingin yang mencoba mengunci tenaga dalamnya, namun begitu kekuatan kekacauan mengalir sedikit, kekuatan penyegel itu langsung hancur dengan mudah. Dev berpura-pura tersegel dan tidak melawan. Begitu juga dengan Ming Li. Keduanya digiring melewati jalanan yang ramai. Kota Hanyuan sangat hidup, toko-toko berjejer di pinggir jalan menjual pil obat, pusaka, dan kitab teknik. Ada juga restoran, penginapan, bahkan rumah lelang. Aura para kultivator yang lalu lalang beragam, namun secara umum jauh lebih kuat dibanding di surga ke-12. Pakar alam dewa atas terlihat di mana-mana, namun ia tidak melihat satupun orang di alam dewa langit. Dev pun menyembunyikan auranya agar orang-orang tidak menyadari bahwa ia berada di tingkat alam dewa langit. Ternyata surga ke-13 benar-benar alam tengah, kekuatan keseluruhannya jauh melampaui alam bawah, batin Dev. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke sebuah bangunan es misterius yang dijaga ketat di bagian barat kota. Plang di atasnya bertuliskan, Biro Investigasi. Setelah memasuki Biro Investigasi dan melewati beberapa lorong remang-remang, keduanya didorong masuk ke dalam sebuah penjara raksasa. Di dalam penjara itu sudah ditahan puluhan kultivator, mulai dari pria, wanita, tua, hingga muda. Tingkat kultivasi mereka beragam dari tingkat 1 hingga 3 alam dewa atas. Para kultivator ini tampak ketakutan, marah, atau tidak terima. Dinding di sekeliling penjara dipenuhi oleh simbol-simbol penyegel, dan atmosfer di udara terasa sangat menindas. Datang lagi 2 orang malang. Hah, kapan penderitaan ini akan berakhir? Apakah pendeta Hanyuan kali ini benar-benar bertekad untuk membersihkan semua kultivator luar? Para tahanan berbisik-bisik, tatapan mereka yang tertuju pada Dev dan Ming Li mengandung simpati, namun lebih banyak rasa mati rasa. Dev mencari sudut untuk duduk, memejamkan mata untuk menenangkan diri sambil diam-diam mengamati situasi di dalam penjara. Sementara itu, Ming Li mendekati beberapa tahanan yang terlihat ramah untuk mencari informasi. Rekan Taois, sebenarnya apa yang terjadi? Kami baru saja masuk kota langsung ditangkap dengan alasan penguasa kota kehilangan pusaka. Tanya Ming Li pelan. Seorang kultivator tua dengan wajah kuyu tertawa kecut. Kehilangan pusaka itu cuma alasan. Tujuan sebenarnya adalah membersihkan semua kultivator yang datang dari wilayah timur, atau siapapun yang punya koneksi dengan sana. Wilayah timur, benua Peri Qingming. Dev membuka matanya. Benar sekali, si kultivator tua merendahkan suaranya. Pendeta Hanyuan mendapat laporan rahasia bahwa beberapa sekte besar manusia di benua Peri Qingming belakangan ini sangat aktif. Mereka sepertinya sedang mengumpulkan kekuatan secara rahasia untuk memperluas wilayah ke Padang Es Utara Ming. Mereka diduga sudah mengirim banyak mata-mata ke kota Hanyuan untuk mengumpulkan intelijen, bahkan bersiap untuk menyerang dari dalam. Karena itu, penguasa kota lebih baik salah tangkap daripada melepaskan lawan. Semua kultivator yang baru masuk kota dan identitasnya tidak jelas langsung ditangkap. Terutama kami yang melarikan diri dari wilayah timur. Hah, benar-benar nasib buruk. Melarikan diri. Dev menangkap kata kunci itu. Benua Peri Qingming adalah tanah suci kultivasi manusia, kenapa harus melarikan diri? Si kultivator tua melihat ke kiri dan ke kanan, lalu berbisik semakin rendah. Rekan Taois mungkin tidak tahu, benua Peri Qingming sekarang bukan lagi milik manusia. Sekitar beberapa ratus tahun lalu, sekelompok orang yang menyebut diri mereka klan dewa menguasai benua Peri Qingming. Mereka sangat kuat, memiliki garis keturunan bangsawan, dan sangat sombong.
Mereka sama sekali tidak menganggap remeh ras manusia kita. Klan Dewa. Mata Dev menyipit. Lagi-lagi klan Dewa. Wan Jianxing justru ditahan oleh kepala klan Dewa. Ya, klan Dewa, lanjut si tua dengan rasa takut dan benci di matanya. Mereka menggunakan entah metode apa untuk mengendalikan para petinggi sekte-sekte terkemuka di sana. Sekarang, secara nama memang masih diperintah sekte manusia, tapi di balik layar semuanya dikendalikan klan Dewa. Mereka menindas kultivator manusia secara besar-besaran, merampas sumber daya, dan setiap perlawanan dibalas dengan pembersihan berdarah. Banyak murid sekte dan kultivator mandiri yang tidak tahan dan melarikan diri. Kami ini adalah orang-orang yang mempertaruhkan nyawa melarikan diri ke padang es utara Ming yang relatif tenang ini demi mencari kehidupan baru. Tidak disangka, baru keluar dari mulut serigala, masuk ke lubang harimau. Mata si tua memerah saat bercerita. Seorang kultivator muda di sampingnya menyahut dengan emosional, bajingan klan Dewa itu sama sekali tidak menganggap kita manusia. Mereka bilang kita ras rendahan yang cuma pantas jadi budak mereka. Guruku dibunuh karena menolak tunduk dan tubuhnya dijadikan boneka. Aku pasti akan membalas dendam. Kecilkan suaramu. Si tua buru-buru membungkam mulut pemuda itu. Dinding punya telinga. Kalau didengar penjaga, kita mati. Dev mendengarkan dalam diam, hatinya bergejolak. Klan Dewa ternyata memang sangat sewenang-wenang. Apa tidak ada yang peduli? Bagaimana dengan kekuatan besar di benua suci Tianyuan di wilayah tengah? Tanya Ming Li. Peduli? Siapa? Si tua tertawa pahit. Klan Dewa punya asal-usul misterius dan kekuatan dahsyat. Kabarnya mereka punya sandaran kuat di wilayah tengah. Lagi pula, mereka tidak memerintah secara langsung, hanya lewat kendali sekte manusia. Kekuatan besar itu tidak akan mau repot-repot membela kultivator kecil seperti kami selama kepentingan inti mereka tidak terganggu. Kesunyian yang menekan kembali melanda penjara. Tiba-tiba, pintu penjara terbuka dengan suara keras. Sekelompok penjaga berwajah bengis merangsek masuk. Semuanya bangun, berbaris, teriak pemimpin penjaga dengan lantang. Ada apa? Apa kami akan dilepaskan? Tanya seseorang dengan penuh harapan. Dilepaskan. Si pemimpin penjaga menyeringai kejam. Penguasa kota memerintahkan, semua tersangka mata-mata dibawa ke panggung eksekusi di utara kota untuk dihukum mati di tempat sebagai peringatan bagi yang lain. Apa? Fitnah. Kami bukan mata-mata. Pendeta Hanyuan, Anda tidak boleh membantai orang tak bersalah. Penjara seketika gempar. Suara tangisan, makian, dan permohonan ampun pecah bersamaan. Diam. Pemimpin penjaga mencambuk kultivator yang berteriak paling keras hingga kulitnya robek. Berani berisik lagi, langsung dieksekusi di sini. Bawa semuanya. Para penjaga merangsek maju seperti harimau dan serigala, memasang belenggu yang lebih berat pada setiap tahanan, dan menyeret mereka keluar penjara secara paksa. Mata Dev mendingin. Awalnya ia ingin menunggu verifikasi identitas, tapi sekarang jelas bahwa penguasa kota Hanyuan memang sengaja mencari alasan untuk membersihkan para kultivator luar. Jika demikian, ia tidak bisa hanya diam menunggu ajal. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ming Li melalui transmisi suara, kilatan haus darah muncul di matanya. Meski dia klan hantu, dia bukan orang yang pasrah disembelih. Bertindak sesuai situasi, jawab Dev tenang. Rombongan itu digiring melewati jalanan yang dingin menuju utara kota. Banyak kultivator berkumpul di pinggir jalan, berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk, namun tidak ada yang berani menghalangi. Jelas bahwa pendeta Hanyuan memiliki otoritas mutlak di kota ini. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah panggung raksasa yang tinggi. Panggung tinggi itu dibangun dari es misterius berusia 10.000 tahun, memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di tengahnya berdiri pilar-pilar es besar yang dipenuhi bercak darah merah tua yang telah mengering. Inilah panggung eksekusi, tempat kota Hanyuan menghabisi para narapidana kelas berat. Di bawah panggung, ribuan kultivator telah berkumpul baik penduduk asli kota Hanyuan maupun pendatang semuanya menonton dengan antusias. Tepat di depan panggung, terdapat sebuah singgasana batu giok es yang saat ini masih kosong. Jelas, sang penguasa kota, pendeta Hanyuan, belum tiba. Berlutut, para penjaga memaksa para tahanan tersungkur ke tanah menghadap ke arah singgasana. Penguasa kota tiba, teriak sebuah suara lantang. Dari kejauhan, aliran cahaya biru es membelah angkasa dan mendarat tepat di depan singgasana. Begitu cahaya memudar, tampaklah seorang pendeta parubaya mengenakan jubah biru es, berwajah tirus dengan aura dingin yang tajam. Saat matanya terbuka,
Kilatan cahaya melintas, auranya tidak terukur. Dialah pendeta Hanyuan, pakar tingkat 5 alam dewa atas. Begitu ia tiba, suhu di sekitar panggung eksekusi mendadak anjlok beberapa derajat. Tekanan tak kasat mata menyelimuti seluruh area, membuat kerumunan yang tadinya riuh seketika menjadi sunyi senyap. Pendeta Hanyuan menatap dingin puluhan tahanan di atas panggung, seolah-olah sedang melihat sekumpulan semut. Tuan penguasa kota, kami difitnah. Kami bukan mata-mata dari benua Peri Qingming. Kami ditindas oleh klan dewa dan terpaksa melarikan diri ke sini. Teriak kultivator muda tadi dengan suara parau dan memilukan. Lancang, beraninya kau bersilat lidah di ambang kematian. Pemimpin penjaga maju dan bersiap untuk menyerang. Tunggu, ucap pendeta Hanyuan datar. Pemimpin penjaga segera berhenti dan mundur dengan hormat. Pendeta Hanyuan menatap pemuda itu dengan mata sedingin es. Ditindas klan dewa, melarikan diri. Bagaimana aku bisa tahu bahwa ini bukan alasan yang kalian karang untuk menyusup ke kota Hanyuan? Jika benua Peri Qingming benar-benar dikendalikan klan dewa, mengapa tidak ada berita apapun yang keluar dari wilayah timur? Karena klan dewa sangat kuat, mereka memblokade informasi. Siapapun yang berani membocorkannya langsung dibungkam. Pemuda itu berteriak emosional. Jika Tuan tidak percaya, kirimlah orang ke benua Peri Qingming untuk menyelidiki. Kami bersedia bersumpah dengan jalan tau kami, jika ada satu kata bohong, biarkan petir menghancurkan kami dan jiwa kami tidak akan pernah bereinkarnasi. Tahanan lain ikut bersumpah dengan linangan air mata. Pendeta Hanyuan sedikit mengernyit, sepertinya ia mulai bimbang. Ia bukan orang yang haus darah, pembersihan ini dilakukan karena tekanan yang terlalu besar. Jika wilayah timur benar-benar berencana menyerang utara, kota Hanyuan akan menjadi sasaran pertama. Namun, bagaimana jika orang-orang ini benar-benar tidak bersalah? Tepat pada saat itulah, Dev angkat bicara. Suaranya tidak keras, namun terdengar jelas ke seluruh penjuru dengan kekuatan dan ketenangan yang aneh. Penguasa kota Hanyuan, apa yang mereka katakan adalah benar. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Dev. Pendeta Hanyuan menatap tajam layaknya kilat. Siapa kau? Atas dasar apa kau begitu yakin? Dev perlahan bangkit berdiri. Belenggu besi dingin di pergelangan tangannya sebenarnya sudah dihancurkan oleh kekuatan kekacauan sejak tadi. Saat ini belenggu itu hanya sekadar menempel secara formal. Kebangkitannya seketika membuat para penjaga di sekelilingnya tegang. Lancang, berlutut, teriak pemimpin penjaga sambil melayangkan satu telapak tangan ke bahu Dev, bermaksud menekannya kembali ke tanah. Dev bahkan tidak meliriknya. Ia hanya mengangkat tangan kirinya dengan santai dan menjentikkan jari telunjuknya dengan ringan. Telapak tangan pemimpin penjaga yang sanggup membelah gunung itu mendadak berhenti tepat 3 inci dari bahu Dev. Seluruh tubuh si penjaga kaku seketika, seolah terkena sihir pembeku. Ekspresi ganas masih terpatri di wajahnya, namun matanya dipenuhi kengerian. Ia menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak bisa bergerak, bahkan tenaga dalam di tubuhnya membeku total. Pendeta Hanyuan menyipitkan mata. Untuk pertama kalinya ia menunjukkan raut wajah serius. Ia melihat bahwa jentikan jari Dev mengandung kekuatan yang sangat samar dan tingkat tinggi, mampu menyegel seluruh kultivasi pakar tingkat 2 alam dewa atas dalam sekejap. Dan saat Dev bertindak, basis kultivasinya terungkap. Secara mengejutkan ia berada di tingkat 7 alam dewa langit. Aku Dev, datang dari alam bawah surga ke-12, ucap Dev tenang menghadap pendeta Hanyuan. Mengenai alasan mengapa aku yakin, karena aku memiliki dendam lama dengan klan dewa. Ia menggerakkan pergelangan tangannya, dan rantai besi dingin yang menempel tadi hancur berkeping-keping menjadi debu es. Pada saat yang sama, aura kekacauan yang agung, kuno, dan seolah mampu merangkul segala ciptaan mulai terpancar perlahan dari tubuhnya. Aura ini tidak menindas secara kasar, namun membuat semua kultivator di sana, termasuk pendeta Hanyuan, merasakan tekanan yang berasal dari tingkatan esensi kehidupan yang berbeda. Kekuatan, apa ini? Batin pendeta Hanyuan terguncang. Ia telah berkultivasi selama ribuan tahun dan melihat berbagai teknik, namun belum pernah merasakan kekuatan yang begitu unik dan orisinal seperti ini. Ini adalah kekuatan kekacauan, ujar Dev datar. Tuan seharusnya bisa merasakan bahwa kekuatan ini berbeda secara mendasar dari reinkarnasi atau kekuatan klan dewa. Jika aku benar-benar mata-mata dari benua Peri Qingming, mengapa aku berkultivasi dengan kekuatan yang sangat asing ini? Pendeta Hanyuan terdiam. Benar, aura kekuatan kekacauan terlalu istimewa, sangat berbeda dengan sistem kultivasi manapun yang dikenal. Mustahil ini adalah sebuah penyamaran. Mengenai mereka, Dev menunjuk ke arah narapidana lainnya.
Jika Tuan tidak percaya, aku bersedia menjamin mereka. Jika di kemudian hari terbukti salah satu dari mereka adalah mata-mata, aku, Dev, bersedia menerima hukuman apapun. Kau menjamin, kau hanyalah seorang tingkat 7 alam Dewa Langit, apa kualifikasimu untuk menjamin? Pendeta Hanyuan menyipitkan matanya. Hanya dengan fakta bahwa aku bisa mencapai surga ke-13 meskipun berasal dari alam bawah, jawab Dev tetap tenang. Tidakkah Tuan merasa penasaran bagaimana aku bisa menembus penghalang antar alam dan tiba di sini hanya dengan kultivasi alam Dewa Langit? Kalimat terakhir itu akhirnya benar-benar membuat pendeta Hanyuan tergerak. Penghalang antar alam dan selaput hukum adalah aturan yang kaku. Kultivator alam bawah yang belum mencapai alam dewa atas dan belum memiliki pemahaman hukum yang cukup mustahil bisa mencapai alam tengah. Jika memaksa masuk, mereka hanya akan hancur oleh tekanan hukum. Dev ini bisa sampai di sini dengan tingkat 7 alam Dewa Langit, hanya memiliki dua kemungkinan, entah ia memiliki sokongan dari pakar agung yang tak terbayangkan, atau ia sendiri sangat istimewa hingga hukum alam memberinya pengecualian. Apapun kemungkinannya, itu berarti orang ini sama sekali tidak sederhana. Wajah pendeta Hanyuan berubah-ubah antara ragu dan menimbang. Akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Lepaskan mereka semua, Tuan penguasa kota. Para penjaga lain terperanjat kaget. Ku bilang, lepaskan mereka, ulang pendeta Hanyuan dengan nada kewibawaan yang tidak bisa dibantah. Para penjaga tidak berani membangkang. Mereka bergegas melepaskan belenggu dari seluruh tahanan. Orang-orang yang baru saja lolos dari maut itu memberikan tatapan penuh rasa syukur kepada Dev, bahkan ada beberapa yang berlutut untuk bersujud terima kasih. Kau, ikut aku, ucap pendeta Hanyuan kepada Dev, lalu melirik ke arah Mingli, juga rekanmu ini. Setelah itu, ia berubah menjadi aliran cahaya biru es dan terbang menuju arah kediaman penguasa kota. Dev mengangguk kepada Mingli, dan keduanya pun ikut melesat ke angkasa, membuntuti dari belakang. Meninggalkan kerumunan di panggung eksekusi yang masih terpaku tak percaya. Siapa orang itu tadi? Baru tingkat 7 alam Dewa Langit, tapi bisa membuat pendeta Hanyuan berubah pikiran. Aura di tubuhnya sangat mengerikan. Sepertinya kota Hanyuan akan segera mengalami perubahan besar. Sementara itu, di kediaman penguasa kota, aula pertemuan. Pendeta Hanyuan menyuruh semua pelayannya keluar, hanya menyisakan dirinya bersama Dev dan Mingli. Ia secara pribadi menuangkan tes spiritual untuk Dev, sikapnya berubah drastis dibandingkan sebelumnya. Rekan Taois Chen, mohon maaf atas segala kelancangan tadi. Akhir-akhir ini tekanan terlalu besar, sehingga aku terpaksa bertindak ekstra waspada, ucap pendeta Hanyuan. Dev menerima cangkir tehnya dan menjawab tenang, Tuan terlalu sungkan. Aku bisa memahami kekhawatiranmu. Pendeta Hanyuan duduk dan menatap Dev dengan tajam. Rekan Taois Chen, mari bicara terbuka. Bagaimana sebenarnya kau bisa sampai ke surga ke-13? Dari mana asal-usul kekuatan kekacauan di tubuhmu? Dan, kau bilang punya dendam lama dengan klan dewa, bisakah kau menceritakannya lebih detail? Dev menyesap tehnya, merenung sejenak, lalu memutuskan untuk mengungkapkan sebagian kebenaran. Sikap pendeta Hanyuan yang berubah drastis menunjukkan ia ingin menjalin pertemanan, dan jelas sekali ia tidak menyukai klan dewa. Aku datang dari alam bawah surga ke-12. Bisa sampai ke sini adalah berkat bantuan seorang senior, Dev menyamarkan keberadaan Tuan Si. Mengenai kekuatan kekacauan, aku mendapatkannya melalui sebuah keberuntungan besar. Tentang klan dewa, saat di alam bawah, aku sempat berselisih dengan mereka. Seorang temanku bernama Wan Jiansing ditawan oleh kepala klan dewa. Kedatanganku ke surga ke-13 ini, selain untuk berlatih, juga untuk mencari masalah dengan klan dewa tersebut. Wan Jiansing, aku belum pernah mendengarnya, pendeta Hanyuan menggelengkan kepala. Namun klan dewa memang sangat sombong. Bukan hanya di benua Perikingming, tapi di seluruh surga ke-13 bahkan di lapisan surga yang lebih tinggi reputasi mereka sangat buruk. Mereka menganggap darah mereka mulia dan memandang ras lain sebagai budak. Tindakan mereka sewenang-wenang dan memiliki banyak musuh. Ia mengganti topik pembicaraan. Rekan Taois Chen, apakah kau tulus menjamin para kultivator dari wilayah timur tadi? Tentu saja, Dev mengangguk. Aku percaya pada perkataan mereka. Lagi pula, aku sangat membenci cara kerja klan dewa. Seberkas kekaguman melintas di mata pendeta Hanyuan. Bagus, rekan Taois adalah orang yang jujur dan berkarakter. Jika begitu, aku akan percaya padamu sekali ini. Para kultivator dari wilayah timur akan aku tempatkan dengan baik dan tidak akan dipersulit lagi. Terima kasih,
Tuan penguasa kota, Dev merangkapkan tangan. Namun, wajah pendeta Hanyuan kembali serius. Situasi di benua Perikingming mungkin lebih parah dari yang mereka ceritakan. Aku menerima intelijen rahasia bahwa klan dewa sedang merencanakan sesuatu yang besar di sana, bukan sekadar memperluas wilayah. Kemungkinan besar, mereka ingin menggunakan benua Perikingming sebagai batu loncatan untuk mengikis seluruh surga ke-13 secara bertahap. Dev mengernyitkan dahi. Jika benar begitu, mereka harus dihentikan. Sangat sulit, keluh pendeta Hanyuan. Klan dewa sangat kuat dan memiliki fondasi yang dalam. Kota Hanyuan sendirian, atau bahkan seluruh padang es utara Ming, sulit untuk menandingi mereka. Kecuali kita bisa menyatukan wilayah-wilayah besar lainnya. Ia menatap Dev dengan harapan di matanya. Rekan Taois Chen, meskipun kau masih di alam dewa langit, kekuatanmu luar biasa dan potensimu tak terbatas. Terlebih lagi kau punya dendam dengan mereka. Apakah kau tertarik untuk pergi ke benua Perikingming secara rahasia untuk menyelidiki rencana asli klan dewa? Jika kita punya bukti kuat, aku bisa menghubungi kekuatan di wilayah tengah dan wilayah lain untuk bertindak bersama. Dev berpikir sejenak. Ia memang harus pergi ke benua Perikingming untuk mencari senior Musa, jadi menyelidiki klan dewa memang sudah masuk dalam rencananya. Dengan dukungan pendeta Hanyuan, urusannya justru akan lebih mudah. Boleh, aku menyetujuinya, jawab Dev. Aku memang berencana ke sana. Pertama, mencari kawan lama. Kedua, menyelidiki klan dewa untuk mencari celah membebaskan seniorku yang ditawan. Bagus sekali. Pendeta Hanyuan sangat gembira. Beritahu aku jika kau butuh dukungan apapun. Aku punya beberapa titik kontak rahasia di benua Perikingming yang bisa membantumu. Keduanya mendiskusikan beberapa detail. Pendeta Hanyuan memberikan peta ringkas benua Perikingming, cara menghubungi kontak rahasia, serta sejumlah besar kristal asal Yuanjing sebagai bekal perjalanan. Hari sudah larut malam saat mereka meninggalkan kediaman penguasa kota. Tuan Chen, kita benar-benar akan ke benua Perikingming? Tanya Mingli cemas. Tempat itu sekarang adalah sarang harimau yang dikuasai klan dewa. Harus pergi, Dev menatap ke arah timur dengan mata teguh. Bukan hanya mencari senior Musa, tapi aku ingin melihat seberapa sombongnya klan dewa ini. Ia melirik Mingli sambil tersenyum. Lagi pula ada kau, apa yang perlu kutakutkan? Nanti kau tinggal masukkan saja orang-orang klan dewa itu ke dalam reinkarnasimu. Mingli langsung tampak canggung. Tuan Chen, jangan bercanda. Kekuatanku hanya di tingkat 5 alam dewa atas. Tanpa gerbang reinkarnasi, aku bahkan. Mungkin bukan tandinganmu. Dev terdiam sejenak mendengarnya. Ternyata orang ini memang hanya bermodal gerbang reinkarnasi untuk pamer dan berani menyebut dirinya penguasa reinkarnasi. Benar-benar nekat. Namun, tingkat 5 alam dewa atas tetaplah kekuatan yang sangat tinggi bagi orang biasa. Bersambung.